Apa kabar saudara? Senang rasanya kembali berjumpa dengan Anda dalam program Firman hari ini. Saya Pendeta Islomanik akan bersama Anda 15 menit dengan topik mempunyai. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, ada suatu peristiwa di mana Yesus sedang berbicara dengan murid-muridnya membuat pernyataan yang terdengar tidak menyenangkan. Pernyataan yang terdengar tamak dan materialis. Pernyataannya adalah, barang siapa mempunyai, ia akan diberikan lebih. Sekarang, bisakah Anda membayangkan jika ini benar secara hurfiah dalam artian materi, artinya dolar atau rupiah ya, atau kekayaan dan kepemilikan? Bisakah Anda bayangkan jika benar ada kasus siapapun yang memiliki maka akan mendapat lebih dan lebih? Tentu saja akibat sebaliknya, jika siapapun yang tidak mempunyai maka ia akan mendapati miliknya berkurang dan berkurang. Terdengar seperti bukan ajaran yang baik dari seorang guru rohani. Namun jika Anda memahami sifat rohani dari komentar tersebut, nadanya akan sepenuhnya berbeda. Tiba-tiba pernyataan tersebut bukan hanya benar, tetapi amat mendalam dan amat penting untuk kita pahami. Saudara pendengar, saya akan membagikan sebuah perumpamaan atau kisah yang Yesus katakan yang membawa pada komentar tersebut. Injil Matius 13 mencatat bahwa di hari yang sama itu, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Sekerumunan orang banyak berkumpul di sekitarnya dan ia naik ke atas perahu lalu duduk di atasnya sementara semua orang berdiri di pantai. Kemudian ia berbicara banyak hal kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengatakan, seorang petani keluar untuk menabur benih. Saat ia sedang menebarkan benih tersebut, sebagian jatuh di jalan dan datang burung memakannya. Sebagian jatuh di tempat yang berbatu-batu yang sedikit tanahnya. Benih tersebut tumbuh dengan cepat karena tanahnya tipis, tetapi ketika matahari terik, tanaman tersebut menjadi hangus dan layu karena tak berakar. Benih yang lain jatuh di semak duri dan terhimpit. Masih ada benih lain yang jatuh di tanah yang baik lalu bertumbuh dan menghasilkan 100 atau 60 atau 30 kali lipat. Barang siapa bertelinga, hendaknya ia mendengar. Murid-murid datang kepadanya dan bertanya, kenapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan? Ia menjawab, kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudara, sekarang Anda mulai mengerti apa yang Yesus maksudkan dan ketika ia berkata, barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi lebih, atau sebaliknya. Barang siapa tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Yesus selalu memberi prioritas tertinggi pada hal-hal rohani. Ini berlawanan dengan cara dunia. Dalam masyarakat di seluruh dunia ada kepanikan dan dorongan yang tetap untuk memperoleh hal-hal yang sifatnya material. Yesus terus memanggil kita untuk mencari hal-hal yang berkenan dengan kerajaan Allah. Sekarang, bagaimana dengan rahasia ini? Pengetahuan tentang rahasia kerajaan surga. Singkatnya, kerajaan Allah berfokus pada pribadi Yesus Kristus. Ia adalah Mesias. Ialah alasan bagi kerajaan di dunia. Semua otoritas rohani ada dalam Dia. Tidak ada raja-raja lain untuk kerajaan ini. Tidak ada juru selamat lain dalam kerajaan ini. Jika kita fokuskan harapan, perhatian, dan usaha kita dalam hidup ini kepada Yesus Kristus dan menumbuhkan tubuhnya yang terdiri dari orang percaya, yang disebut sebagai gereja, maka kita sedang bekerja bagi kerajaan Allah.
ini membawa kesukaan yang fantastik, memberi tujuan bersama, rasa aman, sukacita dan damai yang luar biasa, dan kita tidak lagi terikat dan terserap oleh hal-hal yang sifatnya fisik dari dunia ini. Apa yang sedang Yesus katakan adalah bahwa ada banyak hal diberikan pada kita, banyak hal yang berguna bagi Allah. Jelaslah, hal-hal material yang ada di sekitar kita digunakan untuk kemuliaannya. Tetapi yang paling penting adalah kita sebagai individu kedapatan setia kepadanya, dan kita diberikan kesempatan saat firman Allah diberikan kepada kita. Ketika berita tentang keselamatan di dalam Yesus didengar, kita akan bereaksi terhadapnya dalam beberapa cara. Yesus memberikan garis besarnya. Reaksi pertama adalah penerimaan yang keras dan sulit yang digambarkan di ayat 5. Firman jatuh di tempat-tempat yang berbatu yang tidak banyak tanahnya. Tanaman tersebut, firman Allah, benih iman, tidak akan bertumbuh dengan baik. Maka yang paling pertama, saya minta kepada Anda, janganlah menolak firman Allah hanya karena Anda tidak sepenuhnya memahaminya. Hanya karena Anda mempunyai tingkat kepandaian yang tinggi atau karena Anda menghargai intelektual. Jangan menjadi bodoh untuk menghindari firman Allah karena Anda tidak 100% memahaminya atau karena Anda pikir firman tersebut terlalu sederhana. Percayalah pada saya, firman itu cukup mendalam, dan jika pendengar mulai memperhatikan dengan sungguh hati, Anda akan melihat bahwa firman itu amat konsisten dengan intelektual dan dengan kehidupan secara umum saat kita menyelidikinya. Sekarang kita beralih ke ayat 6. Ada benih lain yang jatuh di antara semak duri yang bertumbuh dan terhimpit semak tersebut. Semak duri adalah kepedulian dan kekhawatiran dunia. Hal-hal lain yang bisa menuntut perhatian dan membuat kita melepaskan perhatian dari Tuhan. Hal-hal yang membuat kita sibuk, menguras waktu dan komitmen serta sumber daya kita yang harusnya untuk Tuhan Yesus. Jika itu terjadi, maka kesaksian dan kerja kita bagi Allah jadi mengecil dan tidak penting. Bukan itu yang Tuhan mau. Ia tidak ingin iman kita dikerumuni oleh kekhawatiran dan perhatian bagi dunia. Sebaliknya, Yesus sedang mencari pribadi-pribadi yang menerima Dia, yang beriman kepadanya, dan yang akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Orang yang akan dengan berkobar-kobar membagikan iman mereka dalam Yesus, yang akan memberi kepada orang miskin dalam namanya. Tujuan mereka adalah membuat hidup mereka produktif dan berlimpah bagi Kristus. Pribadi-pribadi ini akan menemukan kunci sukacita dan memilikinya dalam hidup ini. Karena pribadi ini adalah orang Kristen yang sungguh mengerti tentang apa hidup itu sebenarnya. Ia tidak akan mengumpulkan barang-barang menjadi berhala bagi mereka. Mereka tidak akan hidup untuk kekayaan atau popularitas sosial dan hal-hal seperti itu. Yesus memberikan sebuah perumpamaan orang kaya yang bodoh yang membangun lumbung yang lebih besar untuk menyimpan persediaan makanan. Allah berkata kepadanya, "Kamu bodoh, malam ini nyawamu akan diambil daripadamu." Saudara pendengar, orang kaya ini berakhir dengan berusaha mendedikasikan hidupnya untuk mengumpulkan berbagai benda, dan itu sia-sia. Orang Kristen seharusnya mendedikasikan diri untuk mengembangkan dan membagikan imannya. Saya ingin mendorong Anda, jika berita ini sampai kepada Anda dan Anda untuk pertama kalinya mendengar Injil Yesus Kristus dan ingin Injil ini ditanamkan dalam hati Anda, terimalah Injil sebagaimana Anda adalah tanah yang baik dan bertumbuhlah dalam iman kepada Allah. Janji keselamatan adalah pemberian yang cuma-cuma, dan Roh Kudus ingin menaruhnya dalam hati dan pikiran kita agar kita bisa produktif, agar kita bisa menumbuhkan suatu tuaian kehidupan yang saleh dan benar, sehingga kita bisa membuat perkataan dan pikiran kita berkenan kepada Allah, agar hidup kita mempunyai tujuan dan makna yang melampaui alam kubur. Percayalah kepada saya, jika Anda hanya hidup untuk di sini sekarang, Anda sedang menyia-nyiakan hidup Anda.
yang pada akhirnya Anda tidak mendapatkan apa-apa. Anda perlu memalingkan hati dan pikiran Anda pada Yesus Kristus. Datang kepadanya, akui dosa Anda kepadanya, terimalah pengampunannya. Inilah sebabnya Ia menderita dan mati bagi Anda. Ini sebabnya Ia memberikan hidupnya bagi Anda. Ia datang untuk menebus Anda agar Anda tidak menjadi seperti ranting anggur yang tidak berguna, yang tidak berbuah, dan dikerat serta dibinasakan. Tetapi sebaliknya, agar Anda menjadi seorang pribadi yang produktif. Saudara pendengar, hal ini didiskusikan di Yohanes pasal 15 di mana Yesus berkata, "Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, dan siapa yang tinggal di dalam aku akan berbuah banyak." Saya ingin Anda memikirkan dengan serius apa yang sedang Anda hasilkan dalam hidup. Apakah Anda hanya menghasilkan ketamakan dalam hati untuk berusaha memperoleh segala sesuatu bagi diri Anda sendiri, berusaha menghidupi suatu kehidupan yang Anda kira menggembirakan dan tidak melayani Tuhan dan sesama? Jika demikian, Anda sedang menghabiskan waktu dan hidup Anda. Inilah waktunya datang kepada Yesus Kristus untuk menerima Dia sebagai Tuhan. Sekarang Anda mengetahui rahasia kerajaan surga yang terletak dalam Yesus, dan barang siapa ada di dalam Dia, maka ia mempunyai tujuan dan sasaran hidup yang baru untuk melayani Dia. Mengapa tidak menjadi salah satu dari orang yang membawa 30 atau 60 atau 100 orang lain kepada Tuhan? Jadikan hidup Anda produktif. Jadikan hidup Anda bisa diperhitungkan untuk sesuatu yang bernilai. Biarkan Allah menggunakan Anda dan tinggal di dalam Anda untuk menyebarkan Injil Yesus. Anda sungguh-sungguh bisa produktif dan mempunyai tujuan hidup. Tidak ada perasaan yang lebih besar ketimbang perasaan digunakan oleh Tuhan Yesus. Tahu bahwa Anda telah memperoleh keselamatan dan tahu bahwa Ia akan memakai Anda. Tahu bahwa Anda telah memperoleh keselamatan dan tahu bahwa Ia akan memakai Anda menyebarkan firman sehingga Anda bisa jadi produktif dan membawa orang lain datang ke dalam kerajaan Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Saudara pendengar, jika Anda diberkati dengan program ini, silahkan kirim respon Anda ke acara firman hari ini, Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau SMS ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Pendeta Eslomanik mohon diri dari ruang dengar Anda. Pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.